Orang Indonesia ini ya sering teriak-teriak bilang anti kristenisasi. Padahal tuduhannya itu seringkali tanpa bukti. Tapi di Papua ada operasi senyap yang nyata, sistematis, dan menggunakan senjata paling mematikan untuk membajak iman, kemiskinan. Mari kita bicara jujur tentang metode yang digunakan oleh Fadlan Garamatan. Sosok yang dengan bangga menyandang julukan Ustadz Sabun. Julukan ini bukan sekedar lucu-lucuan. Ini adalah simbol penghinaan halus yang dibungkus dengan dakwah. Dia masuk ke pedalaman Papua membawa sabun mandi, lalu membangun narasi yang memanipulasi rasa rendah diri dari warga miskin. Doktrinnya sederhana tapi licik, seolah-olah orang Papua itu kotor, bau, dan tidak tahu cara hidup bersih. Lalu dia datang untuk memandikan mereka. Sabun batang yang murah itu dijadikan alat barter pertama untuk menyentuh kulit sebelum akhirnya mengambil alih jiwa mereka. Tapi sabun itu hanyalah pembuka jalan. Senjata utamanya adalah rasa putus asa orang tua miskin. Di tanah Papua yang kaya raya itu, rakyatnya itu hidup susah, sekolah mahal, dan guru-guru itu jarang ada. Celah penderitaan ini yang dimanfaatkan dengan kejam. Tim mereka datang membawa tiket emas, janji sekolah gratis, asrama gratis, makan gratis, dan masa depan cerah di Pulau Jawa, khususnya di Bekasi. Bayangkan ya, posisi orang tua di pedalaman yang gak punya uang sepeser pun. Ketika ditawari anak mereka bisa jadi orang sukses dengan cara cuma-cuma, siapa yang bisa menolak? Mereka gak sadar kalau kata gratis itu sebenarnya ada harganya. Dan harganya itu bukan uang, tapi identitas. Ribuan anak-anak lugu ini diangkut keluar dari tanah leluhur mereka, dipisahkan dari budaya Kristen Melanesia, orang tua mereka, lalu dimasukkan ke dalam inkubator bernama pesantren Nuwar. Nama Papua yang membanggakan diganti dengan istilah ciptaan mereka, Nuwar. Tujuannya jelas, memutus ikatan sejarah anak-anak ini dengan tanah aslinya, dan mencetak mereka menjadi agen-agen baru yang akan pulang dengan doktrin yang berbeda. Ini bukan murni panggilan hati, ini adalah manipulasi. Kita harus berani menyebut ini apa adanya. Ini bukan sekedar dakwah, ini adalah praktik membeli akidah orang miskin dengan iming-iming pendidikan dan sabun mandi. Karena di kampung sana saudara-saudara kita itu belum pernah melihat wajah dari cermin, kami mulai buat antrean panjang, saya mulai panggil satu persatu. Ibu yang pertama dia maju, saya bilang itu buka kain horden dan lihat ke dalam. Begitu dia lihat horden, dia lihat wajahnya, ketakutan dan lari keluar. Dia langsung berteriak, "Pak Guru, di dalam ada setan!" Saya bilang, tidak mungkin ada setan di sini. Tidak mungkin. Ibu di sini dulu. Coba ceritakan kepada saya ciri-ciri setan bagaimana. Langsung dia cerita, saya buka kain, dilihat dari dalam. Oh, itu wajah ibu. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya, sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Mencoba untuk berdakwah di Wamena. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat zuhur. Dan 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah lapangan menjadi musola dan masjid kami. Karena tidak bisa sholat di atas tanah, babi sangat banyak. Kami wudhu selesai, saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai sholat subuh, sholat duhur, kami akan melanjutkan pelajaran itu. Kami 20 orang naik di atas panggung, yang sudah mandi maupun yang belum mandi, mereka dulu di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. 19 dai pun ikut takbir Allahu Akbar. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi, yang dulu di bawah panggung, semuanya serentak berdiri, berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam. Kami malu, kami hanya bawa sabun, sampo, odol, sikat gigi untuk mereka.
Lalu saya menguatkan diri untuk membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ini kita ada bagi-bagi nasi, spermi satu-satu, mentega kita potong 4, satunya jadi 4. Sekarang taruh piring, piring di atas ini beras. Oke, bagi-bagi garam sama masako. Terakhir baru dong ambil langsung masak. Takbir, Allahu Akbar. Orang Islam. Bu, Bapak Pendeta ini mau masuk juga? Bapak Pendeta. Bapak Pendeta mau masuk juga Islam? Masuk. Aku bersaksi. Aku bersaksi Tiada Tuhan. tidak ada Tuhan Selain Allah. selain Allah Dan aku bersaksi. dan bersaksi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Utusan utusan Allah. Allah. Alhamdulillahirobbil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini Fak-Fak sendiri sudah 99% Muslim. Papua Barat hampir 65% Muslim. Papua yang tadi tidak ada hari ini sudah menuju 45, menuju 55%. Kita sedang berjuang supaya bisa mengambil 60%, maka kita akan mengumumkan Indonesia emas untuk dunia dari dakwah agama yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 12 tahun, saya tinggal di Jakarta, di Bogor, di Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya tinggal di sana. Kemudian ketika 12 tahun itu saya kembali Papua, saya melihat keadaan muslim di Papua. Saya pribadi bilang ke diri saya sendiri, setelah 4 tahun, 5 tahun saya kuliah, insya Allah saya dan teman-teman juga turun langsung terjun ke masyarakat Papua untuk menyebarkan agama Islam. Bukan agama yang seperti agama yang lain dengan misi 3G, yaitu gospel, glory, dan gold. Anda lihat latar belakang ini yang saya mau kasih lihat kepada saudara. Di latar belakang Ustadz Fadlan ini, anak-anak yang telah diislamkan ini, yang lagi dibawa di sebuah kapal, ya ratusan, bahkan saya dengar bertahap-tahap dibawa ribuan anak-anak asli Papua, sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat, untuk dimasukkan pesantren di sana, dan hidup mereka dibiayai. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja, ini modelnya kayak begini. Yang di belakang saya ini nih, foto saya nih. Nih, coba Anda lihat perbedaannya. Mereka di atas ini kelihatannya sangat manusiawi. Di sini dibiarkan seperti ini. Ya. Kalau Anda mengatakan, ya memang begini kehidupan mereka di kampung. Buktinya Ustadz Fadlan bisa kasih mandi mereka, bisa kasih pakaian mereka baik-baik. Ustadz Fadlan bisa membuat mereka juga rajin membaca, dan mereka tertarik, dan mereka kayaknya diberikan makan dengan layak. Ya. Sementara gereja diam dan membiarkan anak-anak tanpa kesejahteraan, dan membiarkan anak-anak tanpa sekolah. Papua ini membutuhkan umat Islam yang asli Papua, yang benar. bisa membawa Papua ini ke depan. Iya. Saya memang aktivis Tulen Muhammadiyah. di Muhammadiyah sampai sekarang. Bahkan saya punya desa sendiri, saya punya kampung ini yang di SP3 Warung Kokoda itu. Saya mendeklarasikan menjadi kampung Muhammadiyah. Karena orang tua saya bilang gini, ingat kata-kata saya, oyangmu, kakekmu, dan saya, anak cucu saya, cucu-cucu saya, dan seterusnya, itu jangan mereka mengalami apa yang oyangmu, kakekmu, dan saya mengalami dalam diskriminasi pendidikan. Jadi memang Kokoda banyak yang jadi Nasrani ya karena memang sekolah di situ karena pendidikan itu. Berdasarkan pikiran itu Pikiran itulah ya saya ingin bergandeng dengan Muhammadiyah karena anak cucunya biar sekolahnya itu sekolah dari yang di bawah naungan Islam. Saya bertanya kepada orang yang sedang mainkan isu ini, dan saya mau sampaikan juga buat masyarakat tanah Papua bahwa ini isu dan permainan yang dibangun oleh seorang pemimpin yang berwatak radikal, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan umat beragama di atas tanah Papua. Hari ini tanah Papua hidup sangat rukun dan damai antara toleransi beragama. Itu sangat baik sekali dan dapat memberikan contoh bagi muka bumi ini, bagi seluruh dunia
itu dari Papua ini. Bagaimana hidup manusia yang saling bertoleransi beragama. Terus tiba-tiba ada isu ini mengenai calon kepala daerah, tiba-tiba ada isu ini yang sedang berkembang di kalangan orang Kristen bahwa ketika saya bicara buka-buka saja, ketika Matius De Fakiri dan Aryoko Rumaropen menjadi gubernur, maka dong akan memuslimisasi Papua. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa memuslimisasi tanah Papua? Dasarnya adalah Islam harus menguasai dunia. Kalau dunia sudah dikuasai oleh Islam, maka Indonesia akan dijadikan seperti negara-negara Islam dari pusatnya. Contoh, Afghanistan, Pakistan, Yaman, dan Iran. Islam di Timur Tengah sana tidak mengenal bahwa manusia itu saudara, karena yang menjadi saudara menurut Islam adalah sesama agama mereka. Itu pun kalau melanggar syariat-syariat Islam, mereka pun juga tidak dianggap sebagai manusia. Contoh seperti ini. Ini di Iran. Jadi kalau cewek yang gak pakai hijab, mereka akan diserbu oleh para pria, bahkan boleh tanpa tuntutan hukum. Horor banget gak sih? Nah, kalau ini pelecehan terhadap gadis Hindu yang terjadi di Bangladesh. Teman-teman tahu ya, Bangladesh itu mayoritas 90% Muslim. Nah, ini hukum Islam dalam Quran Surat An-Nisa ayat 15. Jadi kalau wanita punya kesalahan, boleh dikurung sampai mati. Kalian mau begini? Kalau Islam Konoha sih beda ya, nggak sesuai Al-Quran. Berikutnya, di sana usia 9 tahun tuh sudah biasa dinikahi, sudah bunting lagi, dan pelakunya tidak bakalan dipenjara. Nah, ini juga terjadi di Afghanistan. Bagi umat Konoha merasa bahwa tidak mungkin sekarang tuh masih ada perbudakan. Walaupun perbudakan sudah dihapuskan, tapi mereka masih melakukan praktek human trafficking ini, teman-teman. Dan mereka kebanyakan mengambil dari perempuan Hazara maupun dari Nuristan. Dan lagi guys, mereka ini adalah orang-orang biasanya dari gelandangan maupun dari suku-suku kafir. Nah, suku-suku kafir ini biasanya diculik kemudian diperjualbelikan. Nah, itu di sana sudah menjadi tradisi dan menjadi hal yang biasa. Bagi umat Konoha ya aneh. Nah, teman-teman, kalau kalian melihat bahwa banyak umat Islam itu selalu punya ambisi untuk mengislamkan semua negara, semua wilayah termasuk Konoha ini, itu sudah biasa karena misi mereka adalah bagaimana caranya dunia itu bisa Islam, bukan perkara tentang harus selamat begitu ya. Contoh ini, para imigran yang tinggal di Amerika juga punya ambisi bagaimana caranya Amerika itu bisa jadi Islam dan semua harus mengikuti aturan Islam begitu. Peduli dengan bagaimana harus taat hukum pada negara tersebut. Nah, pesan yang mau saya sampaikan di sini adalah biarpun mereka melakukan upaya-upaya licik dengan tipu daya, dengan upaya-upaya yang tidak tulus teman-teman untuk menjerat iman Kristen kepada kegelapan saudara, tetapi kita percaya bahwa setiap lidah nanti akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan setiap lutut akan bersujud dan menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu kemudian teman-teman ada satu kesaksian dari seorang bapak ini. Bapak ini adalah seorang yang anti Kristen, tetapi ketika dia mengalami koma dan kritis, lalu kemudian Yesus menjumpai dia dan dia mengaku percaya dan dia memohon ampun kepada Yesus Kristus yang pada akhirnya membawa semua keluarganya perubahan yang signifikan, mengambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita saksikan kesaksiannya teman-teman. Up in the hospital screaming, I saw Jesus. I saw him. I saw Jesus. Ya Allah, Jesus, forgive me, please. Sorry, I am sorry. Please have mercy on me. I don't want to die like this. I don't want to die. Jesus, I know many of you are angry with me now. You send me words of hate. You say you will hurt my family. Please, I beg you by the name of God, do not touch them. They are innocent. They did not choose what I choose. Brothers, you call me traitor. You write to me. You say my turning to Christ is haram. I did not choose this. Wallahi, I had no choice. In the night of my pain, he came. Jesus showed himself to me. He is the true God. He spoke to my heart. How can I deny what my eyes have seen? Peace be upon you, my dear brothers and sisters. I hold this phone now and I cannot stop my tears.
Since that video from the hospital, you people, you have poured love on me like a river. I read the messages, the prayers. I feel them in my bones. Thank you. Wallahi, I thank you.